yang WA saya juga izin ke lembaga. Mana yang ke lembaga? Nggak ada. Artinya tidak ke PAUD gitu. Dia mau datangnya ke mungkin seperti tempat terapi gitu semacam ya. Nggak ada ya. Tapi kemarin ada yang izin, boleh nggak Bu? Saya bilang boleh, karena ini tidak terbatas hanya di setting PAUD saja ya. Yang penting teman-teman bisa melihat bagaimana layanan ABK di sekolah tersebut atau di lembaga tersebut diberikan, satu. Kemudian teman-teman juga bisa mengobservasi langsung ya, mana sih anak-anak yang didiagnosis memiliki gangguan itu secara fisik, penampakan, perilaku, interaksi, bahasa itu seperti apa gitu ya. Saya yakin hanya datang sekali kalian mungkin masih meraba-raba, karena bisa jadi yang kalian lihat di sekolah itu tidak terlalu nampak gitu ya, bisa jadi. Jadi mungkin diagnosisnya ada ataupun diagnosisnya tidak ada, tetapi guru sudah merasakan bahwa anak ini ada gangguan perkembangan. Sehingga apa, kalau di sekolah itu biasanya tadi secara kasat mata tidak akan nampak gitu ya, jadi nggak ada tulisan di saya anak ADHD gitu kan, nggak ada. Atau perilakunya betul-betul seperti anak autis gitu ya, itu juga bisa jadi tidak nampak seperti itu. Tetapi harapan saya dengan kalian sudah datang ke sekolah itu bisa melihat tadi ciri-ciri khususnya seperti apa mungkin ya, kemudian interaksi dengan teman-temannya seperti apa, bagaimana sekolah itu kemudian memberikan layanan atau menghandle anak-anak berkebutuhan khusus. Tujuannya itu kemarin untuk observasi. Nah, minggu ini kita akan melakukan diskusi terkait hasil temuan kalian, tentu berdasar dengan observasional masing-masing ya. Jadi setiap orang meskipun ada yang datang ke tempat yang sama, betul? Satu tempat datang, ya rata-rata berapa? 3. Ada yang sendiri? Nggak ada. Kalau ibu-ibu datang ke lembaganya sendiri atau iya, jadi ibu-ibu gabung bareng di online ya Bu ya. Nanti silakan berdiskusi via online. Saya akan close suara saya, tapi ibu-ibu tetap boleh berdiskusi dan saya akan juga memantau di situ. Yang didiskusikan adalah sederhana juga sebetulnya. Yang pertama, nanti teman-teman silakan menyampaikan di dalam kelompok apa saja temuan yang kemarin muncul ya di dalam proses observasi. Sudah punya toh kemarin panduannya? Nah, coba nanti temannya diceritakan. Yang kalian lihat di sana anaknya punya diagnosis atau enggak gitu ya. Kemudian gangguannya itu nampak atau tidak. Kemudian kemarin secara bahasa, secara interaksi itu seperti apa. Itu disampaikan, semua orang bisa menyampaikan. Kemudian nanti berikutnya silakan didiskusikan tadi dalam nanti yang saya harapkan ada kesepakatan gitu ya, ada kesimpulan. Kira-kira berdasarkan hasil observasi Anda yang beragam ini, aspek apa yang sebaiknya perlu ditingkatkan atau perlu dilakukan? Jadi bisa jadi aspek yang ditingkatkan atau ada hal-hal yang masih perlu dilakukan gitu ya oleh pihak sekolah atau lembaga tersebut dalam layanan ABK-nya. Gitu. Jadi ketika kalian lihat mungkin contoh misalkan ya, oh di sana itu masih belum jelas Bu pembagian ruangannya antara anak-anak yang punya gangguan dan anak-anak yang normal. Padahal anak-anak yang gangguan ini pada waktu-waktu tertentu ternyata sepertinya butuh gitu. Misalkan dia butuh ruang amannya sendiri, ya butuh meja belajarnya sendiri gitu. Itu jadi mungkin yang perlu dilakukan oleh sekolah tersebut adalah menyediakan fasilitas belajar atau ruangan pojok khusus untuk anak. Misalnya seperti itu. Ya, tapi ini bisa apapun, tidak hanya berkaitan dengan fasilitas. Kalian bisa merujuk pada misalkan kompetensi gurunya, bisa pada APE, media belajar ya, atau lingkungan fisik secara umum gitu ya, atau mungkin interaksi anak-anaknya. Oh, kalian lihat ini interaksi anak-anaknya belum oke Bu, kayaknya antara anak yang ABK sama anak yang normal gitu ya. Masih terlihat terpisah, atau anak-anak yang normal itu tidak tahu ternyata kalau di dalamnya ada anak ABK, jadi mereka juga terlihat bingung kalau teman ABK-nya ini tiba-tiba tantrum, tiba-tiba jerit-jerit gitu. Nah, mungkin itu harus ditingkatkan, jadi komunikasi ke anak bahwa ada rekan mereka di dalam kelas itu yang punya gangguan ini gitu ya. Silakan itu bisa apa saja. Jadi tidak terbatas, tetapi tolong memang hasil diskusi kelompok itu nanti disepakati. Kemudian nanti hasil kesimpulan kelompoknya
Mungkin kalau di sini yang Putri yang paling tahu ya, Padlet ya. Jadi nanti masuk ke Padlet, nanti saya kasih link Padletnya melalui WhatsApp supaya mudah. Nah, nanti masing-masing kelompok ada ruangnya nanti untuk menuliskan gitu ya. Nanti saya bagi misalkan kelompok 1 ya nanti nulis hasil diskusinya di kelompok 1, nanti kelompok 2 nulis di kelompok 2, kelompok 3 dan seterusnya. Jadi nanti tergantung berapa jumlah. Oke, akhirnya hilang. Saya ulang ya Bu ya. Jadi tampilannya di Padlet itu seperti ini. Nah, Ibu bisa lihat di Padlet seperti ini ya Bu. Nah, jadi nanti ibu-ibu yang kelompok 1 silakan di add comment di kelompok 1. Jadi hasilnya nanti muncul di sini. Terus sini kelompok mana? 2 tadi mana? Kelompok 2. Kayak kalian di kelompok 2 ya. Terus kelompok 3. Kelompok 3. Terus kalian 4. Nah, yang terakhir yang baru ini kelompok 5 deh. Oh, moso. Bunyinya apa? Ya, sebentar saya kasih link lagi. Bu, yang punya saya kan ya, Bu. Oke, 5 menit lagi ya, Padletnya ya. 5 minutes. Bu Eka di sekolah mana itu Bu Eka? Observasi kelasnya khusus TK, cuman pas masuk pas hari Jumat itu ada yang kayak ini udah besar, maksudnya kayak sekitar gitu, itu udah lagi pramuka, lagi kayak baris berbaris, ada yang berdiri baris berbaris, ada yang buat ini pakai kayu tongkat pramuka yang dibuat Kalau di aku, dia kalau pas awal ini masih anak-anak ya, awal-awal itu mereka karena gangguannya berbeda, jadi mereka nggak bisa klop, nggak bisa cocok. Misalkan anak yang tunarungu, dia nggak terlalu cocok dengan anak-anak yang autis. Karena anak-anak tunarungu, dia lebih cocok dengan sesama anak tunarungu. Begitu juga dengan autis lebih cocok dengan anak-anak yang autis.
Sulit. Saya salah timu. Jadi apa ya? Dia nggak fokus katanya. Kesulitan fokus. Dan tantrum apa kan? Iya. ABK tuh kan manusia, bener juga ya Mas. Kan manusia bener ya. Namanya mereka nggak bisa ngerasain, nggak bisa gatal-gatal gitu ya. Kadang-kadang saya juga kasihannya itu loh. Kondisi-kondisi sekolah luar biasa di Indonesia itu kurang sanitasi, kurang higienitas. Padahal kemampuan mereka untuk bantu dirinya sendiri itu termasuk fondasi dasar itu. Jadi nggak usah mikirin masalah faktor intelektualitas dulu ya. Anak-anak itu diajarin bersih-bersih dirinya sendiri lah. Kalau tempatnya aja kotor gimana? Gimana mereka tahu bahwa bersih itu juga bagian dari proses kehidupanmu gitu ya. Kamu mandi, buang air. Kita nggak bisa menafikan kalau dia laki-laki udah besar nanti ada mimpi basah. Kalau perempuan haid gimana? Nah gitu ya. Jadi sanitasi kebersihan itu juga seringkali harus ditingkatkan karena tidak diajarkan gitu. Interaksi guru terhadap orang lain, fasilitas untuk anak seperti tunarungu, terapi untuk sendiri, jumlah guru, ini lagi-lagi nih ya, ada jumlah guru. Jadi rasionya nggak imbang. Oke. Meminimal. Oh, di sana pakai gadget? Buat apa? Ya. Mereka pakai HP di sekolah? What the for? Buat apa? Main game. Kan kamu lihat tuh. Oh gitu, oke. Ini juga berarti perlu perhatian ya. Gadget. Ya, tapi sebetulnya gini, ada di dalam konsep ABK itu istilah assistive technology. Jadi teknologi yang digunakan untuk membantu anak-anak ABK belajar. Contoh misalkan yang punya keterbatasan penglihatan ya, itu ada nanti teknologi-teknologi huruf braille gitu ya, tapi huruf braille-nya itu udah pakai ada unsur teknologi lah, jadi dia ada menu-menu ya. Kemarin tuh saya lihat ada yang pembelajarannya Al-Islam, sejarah itu dikembangkan itu pakai huruf-huruf braille. Jadi assistive technology itu ada. Artinya apa? Teknologi yang digunakan untuk membantu anak belajar. Tapi bukan cuman scrolling main-main gitu ya. Karena itu bisa memperburuk. Bahkan sekarang ada perkembangan katanya ada autism yang disebabkan karena gadget. Udah kesebar di mana-mana, tuh saya juga belum tahu diagnosisnya benar apa enggak. Tapi itu adalah autism yang bukan genetik, tetapi autism yang dipelajari. Jadi anaknya lahir normal, baik gitu ya, tidak seperti anak autism yang memang sudah dari dalam kandungan. Begitu dia menginjak usia 2 tahun, 3 tahun mulai terekspos gadget, nah itu perilaku-perilaku seperti anak autismnya muncul gitu. Itu juga ada. Jadi memang hati-hati penggunaan teknologi. Tingkatkan fasilitas sekolah ramah anak seperti aksesibilitas